udah dimuat sama orang lain, jadi kurang greget itu loh. Jangan yang jadi mestinya pemerintah ini melaksanakan tugasnya. Karena dia tidak melaksanakan tugasnya, BLKCKS yang selama bertahun-tahun jadi sudah melatih ribuan orang NTB. Ini kan anak NTB, Pak. Nah, ribuan anak PMI dari NTB sudah berangkat dan sukses ini. Apakah dia sebanding lurus dengan 5 PMI yang jatuh? Dia jatuh karena dipengaruhi oleh sponsor. Ada WA-nya di chatnya, gitu. Ada voicemail yang mengatakan bahwa kamu kabur saja, kamu ikut saya proses cepat. Ini sekarang WA-nya ini diselidiki oleh Polresta Malang. Nah, tapi itu buat kami tidak penting, Mas. Buat PMI tidak penting. PMI tetap menjadi korban sekarang ini. Korban siapa? Korbannya pemerintah. Kok bisa? Dia harusnya pelajarnya gratis, dia harus bayar 7.700.000, Mas. Jadi itu undang-undang, ini perintah undang-undang. Posisi BLKCKS itu di bawah naungan PT CKS juga kan? Ya, bukan. Jadi gini. Jadi meskipun dasar pemiliknya sama, pertanggungjawaban hukumnya beda. Ya. Jadi PT CKS-nya itu hanya menempatkan. Oke, paham. Kalau saya sih kalau BLK melatih. Jadi jangan menyoroti itunya, Mas. Wilayah hukumnya kan jelas beda. Kalau BLK kan jelas wilayah hukumnya beda. Pelatihan. Betul. Kalau P3MI-nya hanya menempatkan. Tapi di sisi lain, Bapak juga kan sebagai ketua Aspataki, dalam hal ini kan PT CKS itu sebagai anggota Aspataki. Apa hal-hal yang sudah ditemukan di lapangan setelah Bapak ke lokasi tersebut? Kami waktu itu kan hanya ditelepon oleh manajemen PT, Pak, ini dari Kementerian Tenaga Kerja ada 2 tim pengawas dan tim perlindungan. Ada dari pengawas provinsi, dari dinas provinsi, ada dari dinas kabupaten kota, ada dari P4 Malang. Pak Saiful tolong ikut hadir ya. Iya. Nah, ketika hadir di sana, itu kan pejabat-pejabat ini sedang membahas satu, penanganan tentang PMI dari sudut kemanusiaan, dari sudut orang sakit harus diobati dan seterusnya. Kemudian untuk pelanggaran, ya pelanggaran ada mungkin kalau yang pertama kali kan pelanggaran ketenagakerjaan itu sudah ditangani oleh tim pengawas dari Kemenaker maupun dari Dinas Provinsi Jawa Timur. Apakah mereka menemukan apa? Itu kewenangan mereka. Tapi kemarin katanya itu dari keterangan siaran pers Humas Naker itu ditemukan ada 101 CPMI ya di sana ya Pak, di BLK-nya. Iya. Dan memang hari ini kan BLK masih melatih. Dari Pemkot atau dari Satgas Covid di sana itu emang nggak ada pengawasan Pak? Itu sudah memenuhi unsur nggak 50% dari tempat itu? Oh sudah. Jadi kapasitas BLK ini 1.000. Kapasitas ininya penampungannya 1.000 ya? Ya mampu kalau 1.000, 4 lantai besar sekali Mas. Kalau saya baru sekali ke situ, kaget juga saya. Ternyata BLK-nya luar biasa besarnya gitu, kayak kampus besar sekali, tinggi sekali memang. Jadi 5 CPMI yang kabur itu ada indikasi diiming-imingkan sama pihak yang tidak bertanggung jawab untuk kabur dari situ ya Pak ya? Atau gimana? Iya ada. Kalau kita baca screenshot WA-nya itu ada nomor teleponnya, ada voice mail-nya ada. Jadi kalau itu memang itu dipengaruhi untuk kabur. Nah, lalu langkah-langkah selanjutnya dari pihak asosiasi dan PT ataupun dari BLK-nya apa nih Pak ke depannya untuk meluruskan isu yang berkembang di lapangan ini? Kalau yang isu berkembang di lapangan yang pertama kali kan
katanya PT tidak resmi, 2 ada kasus TKI meninggal, kemudian ada potongan gaji lebih, itu kan bukan ranah Asmataki, Mas. Jadi yang beli itu kalau memang itu diselidiki oleh kepolisian atau tim pengawas menemukan, ya monggo, ini kan itu bagian daripada yang kita harus dukung gitu. Namun kalau memang tidak terbukti, tolonglah kita yang selama ini sudah ribuan orang membantu warga NTB yang ingin bekerja gitu. Bahwa P3MI ini adalah mitra pemerintah gitu. Ketika pemerintah tidak melaksanakan pelatihan, kita masih bantu. Kalau tidak, semestinya sekarang ini pemerintah menyetop, Mas. Ini ada 2 statement ini, Pak, antara wali kota sama dinas kabupaten kotanya itu kayak bertolak belakang. Wali kotanya bilang berizin, terus dari dinas tenaga kerjanya kota di situ itu nggak berizin ya. Gimana cerita itu, Pak? Kalau itu mungkin salah persepsi. Jadi kalau yang dari BLK tidak punya izin sudah tidak masuk akal. Karena kita sudah tahu orang meskipun BLK-nya bukan anggota Asmataki, tapi PT-nya anggota Asmataki, Pak. Dan kalau memang itu sudah tidak ada izin, sudah nggak masuk akal lah, Pak. Itu pasti orang kayak omongannya TKW-nya. Berarti status CPMI itu di BLK-kan atau ditampung, Pak? Di BLK. Oh, di BLK-kan. Itu. Ya dilatih di BLK situ. Oh, dilatih. Jangan di BLK kan, Mas. Istilahnya memang dia itu di BLK di situ. Pas di BLK, jadi belajar di situ, mesnya di situ, makan di situ, tidur di situ. Itu udah berapa lama? Sebenarnya dia bisa anak-anak ini tidur di luar, tapi kan nggak mungkin orang tidur di luar. Udah berapa lama itu, Pak, di sana dia? Kalau yang pernah saya dengar kan dari waktu konferensi pers itu kan antara ada yang daftar bulan 3, ada yang bulan 4 begitu. Bulan 4 tahun 2020 itu normatif, Mas. 2021, Pak? 2021. Oh, berarti baru. Jadi pengertian, jadi begini loh, Mas. Proses resmi itu paling cepat ya 3-4 bulan. Nggak bisa orang proses terus jadi masalah saya prosesnya seperti yang di WA sama yang provokatornya, ayo ikut saya proses cepat. Dia tidak dilatih, dia tidak masuk Sesko, dia tidak ada BPJS dan macam-macam, sudah langsung berangkat itu. Ya pasti beda itu. Itu provokator siapa, Pak? Ya itu urusannya polisi, karena nomor telepon juga sudah diberikan sama polisi, kita tidak tahu lah. Bisa nggak kira-kira kita hubungin Pak orang itu, Pak? Saya nggak pegang nomornya. Oh gitu. Saya nggak pegang nomornya. Sampai kapan, Pak? Saya ini bukan di Malang sampai kapan, Pak? Siapa? Bapak di Malang sampai kapan? Mungkin minggu depan saya Jakarta, Mas. Oh. Minggu depan. Oke, Pak. Baik, Pak. Jadi maksud saya begini loh, Mas. Oke. Sampai jangan hanya mengungkap sisi jelek. Ya, karena kesannya ini kan semua sudah memberitakan macam-macam meskipun dibantah oleh pihak manajemennya CKS. Tapi ada sisi lain yang mesti diungkap, Mas. Ada nomor manajemen yang bisa dihubungin nggak, Pak? Biar kita bisa nanti saya kasih. Telusurin. Nanti saya kasih. Yang enggak, maksud saya nanti kan sampai nanya seputar itu. Tapi pendapat saya ini tolong diikuti itu kaitan dengan pelaksanaan pelatihan oleh pemerintah, Mas. Ini harus diangkat, Mas. Supaya orang ini tahu kenapa orang itu belajar di Malang. Betul. Salah ini, Mas. Terus ini siapa yang mau ngungkap nih kalau wartawan tidak mengungkap? Di posisinya kan anaknya dari NTB, terus kenapa bisa di BLK-kan di sana? Iya, karena pemerintah NTB tidak melaksanakan pelatihan. Udah ada pemerintah NTB tidak ada pelatihan untuk melaksanakan pelatihan ke Asia Pasifik. Iya, Asia Pasifik. Jadi maksudnya begini, Mas. Pertanyaannya kenapa sih pemerintah ini sudah diwajibkan melaksanakan pelatihan? Peraturan pemerintah nomor 59 juga sudah jelas harus menggunakan anggaran APBN atau APBD untuk melatih orang mau belajar ke luar negeri. Ini kenapa tidak dilaksanakan?
fair dong, kalau tidak mau dilaksanakan dilarang dong. Jadi orang tidak sampai bawa ke sini, Mas. Berhenti semua di wilayah NTB. Karena apa? Harus dilarang. Orang pemerintah nggak melaksanakan apa-apa kok dibiarkan aja. Itu yang harus dilakukan juga itu. Oke Pak, baik Pak. Nanti Pak, saya kan, tolong Pak ya kontaknya Pak ya. Nanti saya kasih ya. Baik Pak, biar saya mencoba cari apa namanya itu dari sisi yang lain sehingga isu-isu ini benar-benar dikonsumsi oleh publik itu sudah sesuai dengan dan tepat gitu loh. Jangan sampai nanti kita memuat suatu artikel atau berita tidak tepat gitu. Iya, kalau saya yang bicarakan tentang kewajiban pemerintah melaksanakan undang-undang, saya bertanggung jawab, Mas. Jadi kalau itu sampai tulis, saya bertanggung jawab. Ya, pemerintah mau nuntut saya, tuntut, udah kasih nomor telepon saya. Oke Pak, siap. Karena memang itu undang-undangnya dan PP-nya begitu, Mas. Oke Pak, siap. Tidak ada NGO yang kritisi ini, Mas, macam itu. Padahal dia wajib melaksanakan gitu. Kalau wajib tidak bisa melaksanakan, harusnya di-stop, Mas. Pergi ke luar negeri harusnya di-stop gitu. Jangan rakyat ini dijelaskan kesana kemari sendiri, akhirnya jadi masalah seperti ini. Ini kan masih masa pandemi Pak, tapi kenapa pede banget itu CKS-nya rekrut sebanyak itu Pak? Loh, bukan. Dia memang PT besar, Mas. Iya paham, maksudnya kan gini, ini kan masih pandemi nih di Taiwan atau itu kan negara tujuannya ke Taiwan, Singapura dan Hong Kong apa ya? Bukan. Anak yang ada di situ hanya ke Hong Kong nggak masih Singapura kan? Hong Kong masih buka, Mas. Taiwan yang ditutup kan cuma Taiwan, Malaysia, Taiwan itu tutup. Nah, kelima-limanya itu negara tujuannya kemana aja Pak? Yang ada kan hanya Hong Kong sama Singapura. Ya mereka juga Hong Kong Singapura. Oh gitu, Hong Kong Singapura ya? Nggak ada, Taiwan nggak ada. Kalau Taiwan ditampung salah, Mas. Malaysia ditampung salah. Ya memang nggak ada. Di sana juga nggak nampung itu. Baik Pak. Makasih Pak ya. Itu clear yang itu, Mas. Kalau yang masalah yang ditampung itu negara tujuannya memang buka. Ya. Baik Pak, makasih Pak ya. Oke Mas. Assalamualaikum, ya, Mas. salam sehat Pak. Salam.